Kalau ngomongin soal yang namanya males, gue yakin bahwa banyak dari kita yang sering mengalami rasa malas untuk melakukan sesuatu hal yang produktif. Kita sering nunda-nunda, mager dan ya udah gitu, nggak produktif aja ketika kita ngelaksanain pekerjaan. Tapi ada nggak sih sebenarnya solusi terhadap rasa malas yang kita rasain? Kira-kira gimana sih caranya biar kita bisa mengubah rasa malas, sifat malas lah dalam dirinya? Yang akhirnya secara langsung maupun gak langsung, itu ngebuat kita ngelakuin kebiasaan-kebiasaan buruk. Kayak yang tadi gue bilang, nunda-nunda kerjaan, gak ada motivasi buat ngerjain sesuatu, dan masih banyak lagi perilaku dan sifat negatif yang muncul di diri kita, gara-gara kita malas. Nah tapi ada juga kan sifat sebaliknya gitu. Ya pasti lu pernah semangat kan gitu kan. Kalau kita nggak malas dan lagi termotivasi, kita bakalan semangat buat ngelakuin kerjaan. Kita jadi lebih giat meski ketika hal yang mau kita lakuin tuh sulit gitu. Nah pertanyaannya mungkin sederhana. Kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa sih kita bisa males atau semangat? Nah salah satu jawabannya adalah karena manusia itu punya yang namanya default behavior, atau kebiasaan yang membuat kita bisa bergerak secara autopilot. Ini biasa terjadi di kegiatan yang udah jadi rutinitas di kehidupan kita. Misalnya apa? Contohnya kayak mandi, sikat gigi, makan, dan lain sebagainya. Yang udah jadi rutinitas, yang udah kita lakuin tuh dengan refleks gitu. Jadi kita tuh ngerjain hal-hal kayak gini tanpa dorongan yang keras buat ngelakuinnya. Emang udah otomatis aja, udah autopilot lah. Nah sayangnya default behavior ini bisa aja berdampak negatif dan gak nguntungin buat kita. Kalau kita punya kebiasaan males-malesan gitu kan setiap hari, rutinitas males-malesan, misal nonton TV, scrolling IG, dan lain sebagainya, dimana usaha yang kita keluarin tuh sedikit dan emang udah jadi rutinitas, udah jadi refleks, udah jadi kebiasaan gitu. Hal-hal ini itu bisa bikin kita males ngapa-ngapain gitu. Bikin kita kalau mau kerja itu jadi males-malesan gitu. Nah ini kan masalah umum ya, semua orang pasti pernah ngerasainnya. Dan mungkin hampir semua orang juga keganggu dengan kebiasaan negatif kayak gini. Tapi kalau misalnya lo kayak gitu ya it's okay sebenarnya. Kita bisa ngubahnya. Yang penting adalah kita harus tahu nih, untuk mengurangi kebiasaan malas itu dengan cara yang bakal gue jelasin sekarang, yaitu dengan cara 20 second rules, alias gimana caranya mengatasi rasa malas dalam waktu 20 detik. Nah, gimana sih cara 20 detik ini bekerja? Well, cara 20 detik ini sebenarnya bakal ngajarin kita buat mengurangi kemalasan dengan mengurangi rintangan pas kita mau ngelakuin aktivitas yang emang penting buat kita. Karena kan biasanya banyak distraksi ya, banyak rintangan, dan ini memang bakalan ngebantu kita nih buat kita lebih gampang gitu ngelakuin sesuatu yang emang pengen kita lakuin tapi selalu susah. Jadinya kita bisa ngerjain kerjaan dengan lebih nyaman dan lebih mudah dalam waktu 20 detik gitu, tanpa malas. Menariknya, cara 20 detik ini juga berlaku sebaliknya. Ketika kita mau ngelakuin hal yang gak kita sukai gitu ya, kebiasaan buruk gitu, rutinitas yang ya bikin kita malas-malesan, cara 20 detik ini juga bakalan mempersulit kita supaya kita ya lama-kelamaan menghilangkan kebiasaannya dan ya jadi lebih sulit aja gitu ngelakuin kebiasaan buruk yang udah selama ini kita lakuin. Maksudnya gimana? Contohnya gini ya, ini gue kasih contoh lagi. Misal, lo punya kebiasaan buruk yang mendorong rasa malas lo. Contohnya apa? Misal scrolling HP, waktu lo lagi kerja. Dan ini bikin lo lupa waktu dan kerjaan lo jadi keteteran. Nah, itu kan kebiasaan buruk ya. Harusnya kerja, tapi malah scrolling HP. Nah, kalau menurut 20 second rules, sebenarnya kalau lo mau ngelakuin aktivitas atau kebiasaan buruk, kita tuh bisa ngeluangin waktu 20 detik untuk ngelakuin sesuatu supaya kita males gitu, untuk ngelakuin kebiasaan buruk yang kita lakuin. Contohnya dengan lo mindahin HP lo ke tempat yang nggak bisa lo akses dengan mudah. Misal awalnya di meja, ya udah gitu, pindahin ke luar, misalnya ke dapur gitu. Nah jadi kuncinya adalah ini ya, lo menambah rintangan dan usaha lebih buat lo untuk ngelakuin kebiasaan yang buruk. Atau misalnya lo selalu buka aplikasi tertentu, ya lo pindahin aja aplikasinya ke folder-folder yang bikin lo susah gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya jadinya lo akan males kan. Nah padahal sebenarnya mindahin HP cuma butuh waktu berapa detik? Ya paling 20 detik gitu untuk lo mindahin HP dari kamar lo ke dapur gitu ya. Nah jadi dari situlah lo jadi mulai terbiasa buat mengurangi kebiasaan buruk dengan menambah hambatan pada kebiasaan buruk yang mau lo ubah. Ini juga bisa terjadi sebaliknya. Misal, lo pengen ngelakuin hal baik gitu, kebiasaan yang baik. Lo tuh pengen belajar gitar dan pengen jago main gitar. Tapi misalnya lo selalu males. Nah,
Kalau semisal gitarnya itu lo taruh di ruangan lain, ya wajar lo jadi males gitu. Karena lo jauh gitu, mau ngambil gitarnya aja harus ke ruangan lain. Nah, dengan cara 20 detik ini sebenarnya lo bisa do something untuk mengurangi kebiasaan buruknya. Ya udah, posisi gitar yang awalnya jauh dengan kita dideketin aja gitu. Yang awalnya di luar kamar ya udah dimasukin aja ke dalam kamar gitu. Karena ya sesimpel ketika lo ngelakuin ini, nanti lo bakalan lebih deket sama perilaku dan kebiasaan yang lo pengen. Dan bukan cuman mindahin barang, tapi juga banyak ya. Misal tadi gitu, lo bisa mindahin foldernya, lo bisa mindahin file aplikasinya, dan lain sebagainya gitu. Bisa lo sesuaikan aja dengan masalah yang lo alami. Itu adalah konsep dasarnya ya. Nah, terus gimana nih caranya buat menerapkan cara 20 detik itu? Well, gue punya beberapa tips dan trik. Pertama, lo harus cari tahu dulu apa kebiasaan yang mau lo tingkatin dan lo kurangi. Jadi identifikasi dulu aja nih, apa kebiasaan buruk yang lo suka lakuin, dan apa kebiasaan baik yang gak pernah lo lakuin tapi pengen lo lakuin. Nah, ini di awal pikirin dulu aja kebiasaannya biar jelas gitu, lo mau ningkatin yang mana, mau ngurangin yang mana. Yang kedua, lo coba cari tahu hal-hal yang sekiranya ngebuat lo malas ngelakuinnya. Balik lagi, kayak contoh gitar tadi, mungkin kita malas karena gitarnya jauh, harus jalan dulu keluar kamar. Abis itu mungkin pas jalan juga ada distraksi gitu ya, dari HP dan lain sebagainya. Itu lo cari tahu aja apa yang bikin lo jadi males gitu. Contoh lainnya selain gitar tadi, misal kita ngerasa kerja kita tuh ke distraksi gara-gara keganggu HP. Nah itu ya perlu identifikasi gitu, sebenarnya dari mana, dari notif Instagram, dari notif Line, dari WhatsApp atau apa gitu. Kalau misalnya udah diidentifikasi, ya udah nanti bisa ditingkatin atau dikurangi yang udah diidentifikasinya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba mulai bangun rintangan ya, dengan tujuan untuk bikin kita malas sama rutinitas buruk yang sering kita lakuin. Dan lakuin sebaliknya juga, coba kurangi rintangan kalau memang lo pengen ngebangun kebiasaan baik yang pengen lo lakuin. Balik ke contoh tadi, sesimpel kalau gitarnya jauh ya deketin. Kalau HP ngedistraksi, ya jauhin gitu. Atau hapus aplikasinya, atau susahin lo masuk ke aplikasinya. Sesimpel itu sebenarnya. Nah dari situ lama-kelamaan kita bisa bangun default behavior yang baik dari dalam diri kita, sehingga ini bisa mengurangi rasa malas kita, yang pada akhirnya bisa bikin kita jadi anti malas dan bikin kita jadi lebih produktif juga gitu ya. Itu hanyalah satu cara sebenarnya buat nyelesain permasalahan.